yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji syukur karya Tuhan karena sore hari ini kita boleh mengikuti ibadat Jumat Agung dan perjamuan kudus dalam rangka kita memaknai penderitaan Tuhan Yesus Kristus yang rela mati demi dosa kita semua. Oleh sebab itu, Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan selamat datang dan selamat kita beribadah. Warta Jemaat kita pada sore hari ini disampaikan kepada Panji Yosua yang akan direncanakan dilantik pada hari Minggu, ditunda pelaksanaannya hari Senin dalam ibadat malam. Harap dimaklumi karena ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu. Jadi ditunda pelantikannya pada hari Senin pada ibadat malam. Saya undang kita berdiri, kita melakukan NKB nomor 83 Nun di Bukit yang Jauh. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya.
dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Wahyu 19 ayat 17b. Marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Kidung Jemaat 170. Tuhan menyertai saudara sekalian. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, terangilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu yang akan diberitakan di sore hari ini. Tuhan yang akan menolong kami untuk menjadi pendengar dan pelaku firman yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada siang hari ini terdapat di 1 Korintus 11 ayat 23 hingga yang ke-26. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Demikian firman Tuhan, dan puji-pujian saat ini diundang UPK Bipra dan Komisi Kerja. Kami mengundang UPK Bipra dan Komisi Kerja untuk membawakan puji-pujian. Di samping kiri mimbar.
Saudara-saudaraku, kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita boleh ada lagi di rumah gereja sebagai wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Di saat lonceng pertama dibunyikan, maka tadi cuaca sepertinya tidak baik. Dan ketika ada di dalam gereja tadi, angin begitu kencang. Rasanya bambu-bambu yang dijadikan steling sana sepertinya mau rubuh tadi. Ada anggota jemaat yang sudah ada di gereja bilang, pendeta itu kuasa jahat. Pendeta jawab, orang ke Tuhan lebih berkuasa. Saudara-saudaraku, sepertinya menakutkan cuaca tadi. Sebab pulang gereja tadi pagi, siang, rasanya kita melihat keadaan bahwa tidak akan ada hujan. Karena panas begitu terik. Di hari Jumat Agung, di tengah kita merayakan dan menghayati kematian Tuhan Yesus, Alkitab mencatat bahwa mulai jam 12 sampai jam 3 sore, kegelapan menyelimuti bumi, disertai dengan gempa bumi, dan tabir bait Allah terbelah dua, bahkan batu-batu yang ada di bukit-bukit itu terbelah. Sampai Ibu Penatua, Om Ibu tadi sobat jalan babise, aduh pendeta tadi tuh angin, kita gimana nangis karena kondisi dan situasi yang memang mengkhawatirkan. Jadi bisa kita bayangkan saudara-saudara, itu terjadi luar biasa lebih dari tadi ketika Yesus mati. Namun sebagai orang yang percaya, maka kita yakini kuasa Tuhan melebihi kuasa apapun yang ada di dunia ini. Nah, makanya saudara-saudara, kita harus selalu mengerti dan memahami bahwa kematian Yesus Kristus di kayu salib itu bukan suatu kegagalan atau itu bukan suatu kekalahan. Namun sebaliknya, kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah bagian dari karya Tuhan Allah untuk kita manusia. Seperti syair lagu yang sering kita nyanyikan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, dan seterusnya. Jadi ini adalah anugerah terbesar yang harus tetap diingat dan diberitakan oleh semua orang yang percaya. Jadi bukan hanya sebatas diingat, karya terbesar Allah yaitu kematiannya di kayu salib harus diberitakan. Berarti kalau diberitakan bukan cuma badiang, harus ada action, bicara
disertai dengan tindakan. Nah, saudara-saudara, apa hubungannya kematian Tuhan Yesus dengan perjamuan kudus? Mungkin kita bertanya-tanya, apa DP hubungan? Mengapa setiap hari Jumat Agung perayaan kematian Yesus harus disertai dengan perayaan perjamuan kudus? Rasul Paulus menyatakan bahwa pada malam sebelum Yesus Kristus diserahkan untuk disalibkan, dia mengadakan perjamuan kudus bersama dengan murid-muridnya dan menetapkan perjamuan kudus untuk tetap terus dilakukan sebagai tanda mengingat dia. Jadi perjamuan kudus di hari Jumat Agung ini adalah tanda syukur orang percaya untuk mengingat pengorbanan Yesus yang luar biasa, yang merupakan karya terbesar yang telah kita alami sebagai manusia. Saudara-saudara, mengapa Yesus menetapkan perjamuan kudus? Sebab saudara-saudara, ternyata di jemaat Korintus mulai terjadi perpecahan. Jadi itu dasar mengapa Rasul Paulus mengingatkan untuk jemaat di Korintus harus melaksanakan perjamuan kudus. Sebab perjamuan kudus itu mau mengikatkan dan lebih mempererat rasa persaudaraan di antara umat Tuhan. Sebab saudara-saudara, ternyata gereja Tuhan sejak zamannya Rasul Paulus melayani jemaat di Korintus hingga sekarang ini tak pernah sepi dengan pergumulan. Namun saudara-saudara, terkadang memang situasi yang sulit yang mendatangkan perpecahan karena perbedaan-perbedaan yang ada, Tuhan izinkan teralami dalam persekutuannya. Sebab di situ akan dibuktikan siapa tuh setia, siapa tuh nyandak setia. Saudara-saudara, mengapa di jemaat Korintus mulai mengalami perpecahan? Ternyata dasarnya karena ada orang-orang yang tidak tertib dalam hidup. Jadi dorang suka-suka mau atur, dorang hidup, dorang atur sendiri. Mereka tidak mau lagi diatur oleh aturan-aturan gereja dalam persekutuan. Jadi iko dorang mau. Makanya mulai terjadi perpecahan. Sehingga terjadi juga kesenjangan sosial. Karena banyak orang lebih pentingkan diri sendiri. Bahkan banyak orang yang tidak mau lagi berbagi dengan orang lain. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Saudara-saudara, jadi mereka makan dan minum sesuai dengan kesenangan masing-masing. Tidak peduli dengan orang yang tidak memiliki makanan. Makanya Rasul Paulus mengkritik orang atau jemaat yang ada di Korintus. Sebab perjamuan kudus yang mereka lakukan itu tidak mendatangkan berkat.
sehingga perjamuan kudus yang mereka lakukan itu mulai kehilangan makna yang sesungguhnya. Jadi apa yang dilakukan oleh jemaat di Korintus dikecam oleh Rasul Paulus karena cara yang mereka lakukan bertentangan dengan makna perjamuan kudus yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mereka melaksanakan perjamuan kudus cuma untuk menyenangkan diri, hanya sebatas seremonial. Bahkan itu pernah terjadi dalam pelayanan perjamuan kudus di wilayah pelayanan Gebiun. Kadang kami sharing sesama pendeta, pernah jadi karena berpikir perjamuan kudus itu adalah hal biasa, padahal kudus. Sebab di perjamuan kudus kita duduk makan dan minum untuk mengingat karya terbesar yang telah dianugerahkan oleh Tuhan, yaitu pengorbanannya yang luar biasa demi untuk selamat kita. Ibu bapak saudara-saudara, pernah teman pendeta bilang begini, aduh, di perjamuan kudus ada anggota sini karena berpikir ini tidak kudus, ini perjamuan, dia kotek bawa sedotan dari rumah. Waktu suruh minum, dia pakai sedotan. Tata sama tuh jemaah. Jadi perayaan perjamuan kudus sekali lagi adalah perayaan yang sakral, yang kudus. Gereja Reform, di dalamnya ada gereja Masehi Injili di Minahasa. Kita memiliki 2 sakramen. Yang pertama, sakramen perjamuan yang kudus, dan yang kedua, sakramen baptisan yang kudus. Sakramen berasal dari bahasa Latin sacramento, yang artinya perbuatan kudus, perbuatan suci. Jadi ketika kita ada di persekutuan ini, benar-benar kita harus kudus, karena kita akan ada dalam meja perjamuan Tuhan yang kudus. Kita bersyukur kepada Tuhan dan sedang memaknai dan menghayati pengorbanan Yesus yang luar biasa, di mana darahnya tercurah, tubuhnya terpecah karena untuk selamat kita. Saudara-saudara, Rasul Paulus menjelaskan dalam ayat yang ke-23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Berarti Rasul Paulus yang dipakai sebagai alat kecil dari Tuhan, ia bertanggung jawab untuk meneruskan dan menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Yesus. Jadi itu harus diteruskan, diajarkan, dan ditetapkan oleh Tuhan Yesus, hal yang terbaik yang harus kita lakukan. Jadi ketika Yesus Kristus mengadakan perjamuan kudus, ia mengambil roti, mengucap syukur dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Saudara-saudara, Yesus Kristus berbicara tentang kesatuan dalam persekutuan tanpa ada perbedaan. Kata tubuh Tuhan artinya bahwa itu adalah persekutuan umat Tuhan. Tubuh Kristus yang adalah gereja. Gereja yang bukan menunjuk pada menaranya, pada gedungnya seperti lagu anak sekolah minggu, tetapi gereja yang menunjuk
pada pribadi atau diri kita sebagai orang percaya. Jadi, siapa yang makan dan minum dalam perjamuan tanpa mengakui tubuh Tuhan, maka ia berdosa. Bandingkan ayat 29. Selanjutnya, saudara-saudara, Yesus mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Artinya, saudara-saudara, menghargai darah Yesus yang telah tercurah demi keselamatan dan pengampunan dosa. Jadi kalimat menjadi peringatan akan aku yang disebutkan 2 kali menunjuk pada tujuan dari perjamuan itu, yaitu untuk mengingat apa yang Yesus Kristus lakukan melalui kematiannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, perjamuan kudus adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab melalui perjamuan kudus, umat memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Jadi itu tugas kita bersama, bahwa kita harus memberitakan kematian Yesus Kristus sampai Ia datang kembali. Jadi selama kita menunggu kedatangan Tuhan, maka tugas panggilan bersama, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani, harus terus diwujud nyatakan sepanjang hidup yang Tuhan beri. Saudara-saudara, sebentar semua anggota sidih jemaat akan mengambil bagian dalam meja perjamuan Tuhan. Menjadi pertanyaan, sudah siapkah kita mengambil bagian dalam perjamuan yang kudus ini? Apakah kita mengikuti perjamuan kudus saat ini hanya karena rutinitas, atau hanya sebatas kewajiban keagamaan supaya orang lihat ada ikut perjamuan? Ingat saudara-saudara, bahwa ketika kita duduk bersama dalam perjamuan kudus ini, maka kita harus mengerti arti dan makna perjamuan yang sesungguhnya. Sebab arti dan makna perjamuan kudus itu adalah kesempatan bagi kita untuk merenungkan pengorbanan Yesus Kristus karena kasih-Nya kepada kita manusia. Oleh karena itu kita terpanggil untuk memberitakan kematian Yesus Kristus dengan hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Makanya kita harus lebih cerdas berpikir dalam iman bahwa kita harus selalu mengingat karya terbesar yang telah Yesus lakukan, dan Ia rela berkorban sampai mati di kayu salib demi untuk kehidupan kita. Dan ketika kita merenungkan karya terbesar di mana pengorbanannya bagi kita sungguh besar, maka kiranya itu akan mengantar kita untuk berpikir berkali-kali sebelum melakukan dosa. Jangan kita mengabaikan kehendak Yesus
Sebab ketika kita abai dan lalai melakukan ajaran Tuhan, itu berarti kita menghina penebusan yang sudah Tuhan Allah anugerahkan. Jadi saudara-saudara, perjamuan kudus mengajarkan dan mengingatkan kita untuk selalu membangun kesatuan dengan seluruh jemaat sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Dan sebagai satu tubuh, kita saling membutuhkan, tidak saling menyakiti, baik dalam kata, dalam sikap, dan dalam tindakan. Filosofi sapu lidi. Satu lidi tidak dapat berfungsi untuk membersihkan halaman. Tetapi banyak lidi diikat menjadi satu lidi dapat membersihkan banyak sampah-sampah di halaman kita. Mari saudara-saudara, kita bersama hidup dalam kebersamaan sebagai satu tubuh Kristus. Amin. Kita menyanyi Setiamu Tuhan. Marilah saat ini kita mempersembahkan persembahan kita di atas meja perjamuan Tuhan. Kita memberikan persembahan di kotak yang ada sambil menyanyi pada kaki salibmu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ada penjelasan sedikit untuk sampul perjamuan nanti disampaikan di setelah perjamuan di kota pembangunan. Dan setelah perjamuan pergantian meja nanti ada petugas yang akan menjemput keluarnya dari sini. Gelas-gelas itu akan dibawa setelah pergantian meja, nanti petugas akan menjemput keluar setelah pergantian meja. Terima kasih. Pada
Jemaat diundang berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah namamu ya Tuhan Allah Bapa di sorga, atas karya terbesar yang boleh Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kau menganugerahkan anakmu untuk menyelamatkan kami lewat pengorbanan di kayu salib. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh ada dalam persekutuan ibadah perjamuan asah yang kudus. Lewat peribadatan di sore hari ini, kami telah memberikan persembahan. Diberkatilah persembahan yang sudah kami beri untuk menopang pelayanan, baik untuk di tengah-tengah jemaat sangkakala maupun kemanapun persembahan ini akan didistribusikan. Engkau memberkati dengan hikmat dari sorgawi untuk pengelola persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan ajarkanlah terus kepada kami untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Terimalah syukur kami, di dalam nama Yesus kami baru ini kepadamu. Amin. Jemaat silakan duduk. Marilah kita membaca firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 mengenai penetapan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang." Demikianlah kita akan makan roti dan minum dari cawan untuk memberikan puji-pujian dan mengucap syukur kepada Dia,
yang telah menyerahkan tubuhnya bagi kita. Oleh Roh Kudus kita mengambil bagian dalam persekutuan dengan Dia, dan sambil menanti-nantikan kerajaan Allah, sekarang ini telah memperoleh kehidupan kekal dan kedudukan sebagai anak dalam kemuliaan. Bahkan sebagai anggota satu tubuh telah bersekutu seorang dengan yang lain dalam kasih yang sungguh. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Roh Kudus menolong kita. Amin. Jemaat, mari berdiri, kita mengucapkan bersama pengakuan iman sesuai pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau sungguh baik, bahkan teramat baik dalam hidup ini. Sebab kami yang jahat Engkau selamatkan lewat pengorbanan-Mu sampai mati di kayu salib. Kami tidak layak menjadi umat-Mu, karena banyak kali kami mengulangi hal yang sama, yang tanpa kami sadari kami melawan kehendak-Mu. Tuhan, bimbinglah kami agar terus hidup senantiasa memberitakan tentang kabar sukacita yang mendatangkan kemenangan. Kiranya ya Tuhan, kami akan semakin taat beribadah, sehingga iman kami akan bertumbuh, berakar, dan berbuah. Walau banyak masalah, walau banyak pergumulan, walau banyak perkara yang sulit kami pikirkan secara akal, sering terjadi di kehidupan kami, di mana Engkau merancangkannya untuk kami. Namun kami percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh sangat mengasihi kami, dan Engkau selalu berbuat baik walaupun kami jahat. Tuhan, tuntunlah jemaat-Mu yang saat ini bertelut di hadapan-Mu, anggota-anggota sidi jemaat yang datang mengucap syukur lewat perayaan perjamuan kudus di hari Jumat Agung. Kiranya hati kami akan menengadah dan terangkat kepada Tuhan yang patut kami sembah dan muliakan. Hati kami tidak terarah pada roti dan anggur yang kelihatan, tetapi hati kami tertuju kepadamu Tuhan, sebagai Tuhan yang hidup dan menang.
pimpin kami Tuhan menjalani hari-hari anugerah-Mu, sehingga kami akan menghitung hari-hari pemberian Tuhan dengan hati yang bijaksana. Berkati semua anggota Sidi Jemaat yang akan mengambil bagian dalam perjamuan yang kudus di hari Jumat Agung. Terberkatilah kami dalam pekerjaan, dalam aktivitas, dan dalam pelayanan, serta kesaksian dimanapun kami pergi dan berada. Berkati pemerintah kami, berkati gereja Tuhan, Gereja Masehi Injili di Minahasa, berkati jemaat Sangkakala, berkati anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, ibu dan bapak, serta para lansia. Kami berdoa secara khusus untuk anggota jemaat yang saat ini dalam keadaan sakit dan lemah. Ibu Ina Setritwala sedang dirawat di rumah sakit Adventelin. Bapak Penatua Frankina Yohan dalam pemulihan di rumah. Bahkan Ibu Carlot, orang tua dari keluarga Kalangi Uus, Tuhan jamah mereka semua dan berikan lagi kekuatan untuk terus berharap pada kasih Tuhan yang sempurna. Sebentar pelayan khusus akan mengunjungi saudara-saudara kami di rumah mereka, dan itu adalah ibadah lanjutan dari rumah gereja. Mereka pun akan turut serta dalam meja perjamuan Tuhan. Maka biarlah Tuhan yang akan berpengambah di dalamnya. Program-program gereja yang akan dilaksanakan, Tuhan berkati. Terlebih untuk kelanjutan pembangunan pastori yang sudah selesai untuk pemasangan rumah panggung. Tinggal penyelesaian bagian bawah, dan untuk kelanjutan pembangunan gedung gereja bagian depan. Tuhan yang akan berkarya di dalamnya. Tuhan yang akan menyiapkan material yang kami butuhkan dan biaya-biaya untuk para tukang. Tuhan bekerja bersama dengan panitia, dan semuanya akan dipersembahkan untuk hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya kebersamaan jemaat Sangkakala semakin erat dan nama Tuhan dipuji dimuliakan di hidup ini. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Kristus, penyelamat manusia, kami satukan dengan mengucapkan doa sempurna. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan Di Golgota, di Golgota.
kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus di sorga, pengantara kita kepada Bapa. Marilah, karena meja perjamuan Tuhan sudah sedia. Saudara-saudara, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai perdamaian sempurna bagi segala dosa kita. Saudara-saudara, cawan pengucapan syukur ini yang atasnya kita mengucapkan syukur ialah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah.
dan minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Dipersilakan untuk meja berikut. Sloki itu diserahkan kepada Pelsus yang sudah ada di sebelah kiri dan kanan untuk menerima sloki yang sudah digunakan. Saudara-saudaraku, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Dan cawan pengucapan syukur ini, yang atasnya kita mengucapkan syukur, ialah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah.
dan minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Dipersilakan untuk meja berikut dan sloki diserahkan kepada Pensus. Pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Dan makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai perdamaian sempurna bagi segala dosa kita. Dan cawan pengucapan syukur ini yang atasnya kita mengucapkan syukur ialah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah.
dan minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Dipersilakan untuk meja berikut. Saudara-saudara, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Dan makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai perdamaian sempurna bagi segala dosa kita. Dan cawan pengucapan syukur ini yang atasnya kita mengucapkan syukur ialah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah.
dan minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Silakan untuk meja berikut. Saudara-saudara, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah dan makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai perdamaian sempurna bagi segala dosa kita. Dan cawan pengucapan syukur ini yang atasnya kita mengucapkan syukur ialah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah.
Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Dipersilakan untuk menjadi. Diundang untuk meja terakhir bagi anggota siri jemaat yang belum mengambil bagian di meja sebelumnya, diundang untuk ada di meja terakhir. Seluruh pelayan khusus, pastor, masih adakah yang belum mengambil bagian di meja sebelum? Diundang, karena ini meja terakhir. Saudara-saudaraku, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah dan makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Dan cawan pengucapan syukur ini yang atasnya kita mengucapkan syukur ialah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Dan minumlah.
Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Dipersilakan untuk duduk di tempat duduk masing-masing. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepadanya dan memuji namanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mengambil bagian dari pengorbanan-Mu lewat perjamuan yang kudus, di mana kami sehidangan bersama dengan makan roti dan minum anggur sebagai tanda tubuh dan darah Kristus yang telah tercurah demi untuk keselamatan kami. Biarlah kami selalu hidup dalam pertobatan dan memaknai hari-hari anugerah Tuhan dengan terus berbuat yang terbaik. Kini kami akan melangkah di kehidupan yang Tuhan beri. Biarlah hidup kami akan berarti karena kami selalu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Tuhan datang kembali. Jadikanlah kami tahir dan buatlah kami menjadi orang-orang yang benar-benar selalu hidup takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Kristus, kekal sampai selamanya. Amin. Mari berdiri bersama, kita nyanyikan Tuhan Juru Selamat. Oh,
terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.